Halo. Halo. Tai bumbunya itu loh, ini tahu bersambungan bumbunya itu. Halo. Halo. Iya. Iya. Oke. Iya. Ulang ya. Sudah mulai lah ya Pak Edwin ya. Hah? Silakan. Orang udah di live kok. Tinggal milih. Ini saksi yang main itu ya. Ulang kan wis style ya dulu. Sama? Apa minat kamu ya? Minat belum selesai. Minat kan dia main Rabu, Jumat, Sabtu. Oh, saja. Rabu, Jumat, udara Sabtu ada ya ini. Yang itu kan kita bisa setel. Begitu nggak main, jadi masih lama. Masih lama belum main. Benar Pak, baru satu pertandingan Bang semalam. Posisinya agak berat, soalnya udah banyak izin sekolah. Terakhirnya di tanggal 21 final. Habisnya. Habis. Terlalu banyak yang izin itu ya susah. Sekolah. Nah, karena kita nggak pakai nama sekolah, nggak pakai nama klub. Sementara minat kabarnya kemarin kita udah ada banyak keluar surat kan, itu berapa? Bukan nama sekolah ya. Masalah keduanya ya jalan. Ini pertandingan yang kaum kecil lebih banyak sekarang daripada kaum besar. Masuk, duduk belakang. Bukan bagus juga kan semua. Oh, sini yang anak kue duduk. Ini bukan kue kopi. Ini yang anak kue itu sini duduk depan.
Ini berapa lama? Sabji. Tapi selang-seling di hari lain besok pusing. Nggak tiap hari maksudnya kalau 20. Nggak ada juga ya. Tiap hari main. Jadi kan capek. Untuk senior ya. Halo ya. Halo. Ini buat potong ya. Kan oke. Yuk. Yuk. Veteran nggak sih? Yang penting berapa? Evolusi ya. Iya, ini. Ayo maju sekali. Satu aja udah bisa. Sekali oleh dulu.
Oke, untuk mempersingkat waktu kita mulai technical meeting. Pertama-tama kami ucapkan mewakili panitia, kami ucapkan selamat datang untuk semua peserta yang sudah hadir untuk menghadiri technical meeting, perwakilan dari tim atau klub. Selamat datang di Binjai. Langsung saja kita memulai technical meeting ini. Mungkin untuk sebelum masuk ke peraturan dari panitia ada tambahan nggak ada? Langsung ke Cuma itulah untuk kategori senior itu. Iya, nanti kita bahas kalau itu. Langsung teman-teman udah kebagian ini kertas peraturan pertandingan. Nanti kita skip aja yang nggak perlu karena nggak usah terlalu lama. Ini kan umum. Peraturan umum, suara saya jelas ya. Untuk online kedengaran ya. Boleh. Peraturan permainan, kita memakai peraturan permainan FIBA 2024 yang terbaru. Nanti kita yang FIBA 2024 yang terbaru itu hanya bedanya di time out di 2 menit terakhir kuarter 4 atau babak tambahan. Biasanya kan time out di belakang bisa minta maju ke depan. Kalau di peraturan terbaru untuk bola masuk bisa minta maju ke depan, di depan bench atau di seberang, pilihannya ada untuk bola masuk. Kalau yang lama pasti di seberang bench. Kalau yang baru untuk bola masuk kita tawarkan ke pelatih mau di depan bench, di seberang depan bench atau di opposite side atau di seberang bench. Untuk bola masuk, kalau untuk bola out atau pelanggaran di sisi mana waktu time out diminta dia majunya ke sisi. Jadi kalau dia di sisi dekat bench nanti majunya ke depan bench. Kalau dia sisinya di seberang bench di bawah majunya di seberang bench. Hanya bola masuk kita bisa tawarkan dia di depan bench atau di seberang bench. Itu yang terbaru. Kalau bola masuk ya? Kalau bola masuk yang boleh pilih. Kalau misalnya bola Volley atau misalnya sebelumnya volley atau out itu dia nggak bisa milih. Cuma bisa milih tetap depan belakang bisa. Cuma dia ngikutin kalau tadinya dia di sisi dekat bench berarti majunya ke depan bench sana. Kalau sisinya di seberang bench majunya ke seberang bench. Hanya itu aja. Kalau pilih tetap bisa pilih depan atau belakang. Ditambah berarti bukan dirubah, penambahan aja. Paham ya? Hanya itu, sisanya ada lagi memang peraturan 2024 yang baru tapi tidak kita aplikasikan di sini karena dia berhubungan sama IRS atau Instant Replay System kita nggak punya. Untuk correctable error kita nggak punya, jadi nggak kita bahas. Oke, lanjut di poin kedua, waktu dan tempat pertandingan. Turnamen Belarang ini akan dimulai tanggal 13 September 2025 sampai dengan selesai. Nanti kenapa kita nggak bikin, karena tergantung jumlah tim kemarin ya, jadwal nanti disusun kemudian. Tempat di GOR Yayasan Sosial Belarang, kita semua udah tahu. Ketiga, keabsahan pemain dan ofisial. Keabsahan pemain dan ofisial ini sebenarnya ke panitia nantinya, cuma saya bantu baca. Pemain yang dianggap sah untuk mengikuti pertandingan bola basket Belarang Klub 2025 adalah pemain yang sudah mengisi data pribadi secara lengkap beserta fotonya yang ditunjukkan dengan identitas diri yang sah. Apabila pertandingan sudah berjalan, tidak boleh ada lagi pertukaran pemain. Dan jika ditemukan adanya pemain yang memanipulasi atau tidak sesuai dengan data yang diberikan, akan dikenakan sanksi diskualifikasi kepada timnya secara keseluruhan serta akan diekspos di media. Mungkin untuk keabsahan pemain ada tambahan? Yang untuk senior ya. Yang senior kan ada permintaan dari Bayangkara Presisi. Jadi orang itu timnya kan baru bentuk untuk mengikuti Kapolrika. Jadi orang itu minta untuk khusus lah orang itu aja cuma ditambah 3 orang yang KU 35 ke atas gitu. Kira-kira dari tim senior macam mana?
cuma saya di sini. Saya cuma satu. Ya, Ya, saya- tapi dari alumni Stomo udah Yang kita online ada hubungi nggak bisa komen ya? Kayak tuh. dari Yang online bisa komen. alumni Stomo enggak. dari Pak Darsen kita udah hubungi, udah oke ya oke. Cuma dari kita sih nggak ada masalah. Karena 3 orang yang umur 30 mungkin komandan yang mau ikut main. Yang penting kan lah. Yang KU25 ini kebetulan yang perwakilan yang datang untuk technical meeting dari Angsapura. Yang lain online, kita anggap yang online hanya bisa mendengarkan ya dan setuju karena tidak menghadiri susah. Sekali lagi saya ulangi masalah KU25 dan ya, kemarin ada permintaan, mohon maaf. Tim Bayangkara tadi ya. Tim Bayangkara ini sebenarnya baru dibentuk karena cuma 1 bulan kemarin sebelum Kapolri Cup yang di Jakarta. Mereka kekurangan pemain gitu mungkin ya, atau mungkin mau lebih kuat atau gimana saya kurang tahu, tapi yang pasti mereka minta khusus ada 3 orang yang mungkin perwiranya atau komandan saya kurang tahu umur 35. Kalau begitu sudah selesai, saya kenapa saya ulangi supaya lebih jelas yang online juga dengar. Nanti khusus untuk tim Bayangkara saja, yang lain sesuai dengan aturan. Khusus untuk tim Bayangkara, oke, disetujui bersama untuk penambahan 3 orang pemain yang 35 kalau boleh. Nanti yang siapa yang 35-nya itu juga dikasih tahu ke tim-tim yang lain ya. Fair, kita fair sama-sama fair ya. Oke, lanjut. Keempat, pendaftaran technical meeting sudah kita lewati. Technical meeting sudah berlangsung. Peraturan khusus adalah 1 peserta pertandingan. Peserta pertandingan sudah kita jelaskan tadi. Persyaratannya adalah fotokopi KTP dan KK atau paspor. KTP seluruh Indonesia ya, tidak harus KTP Sumatera Utara. Paspor itu terbaru dan berwarna, ukuran 3x4 1 kali. Uang pendaftaran, skip. Peserta wajib hadir ini pemainnya tidak boleh ada yang pro atau mantan pro ya. Semua kategori. Enggak untuk senior aja. Oh ya, nggak mungkin junior ada pro juga ya. Untuk KU25 dan Tidak main veteran kalau ada nanti eksebisinya ya. Tidak diperkenankan mantan pemain profesional, apalagi pemain yang masih berstatus pemain profesional. Peserta wajib hadir di acara pembukaan minimal 5 orang 1 tim tanpa terkecuali ya. Oke. Persyaratan untuk pemain apabila belum lengkap sampai selesai pembukaan, maka pemain tersebut tidak diperkenankan untuk bermain pada event ini. Oh, artinya pendaftaran sampai nanti ya, bukan sampai saat ini. sampai saat ini. Maksudnya itu foto. Oh, semua peserta harus masuk hari ini terakhir. Cuman foto boleh menyusul sampai sebelum pertandingan mulai, sebelum pembukaan. Berarti kalau belum masuk hari ini kita nggak masukin namanya ya, oke. Foto belum dikumpulkan. Foto boleh menyusul sampai sebelum pembukaan. Harus diserahkan lah. Oke. Thank you, panitia. Sorry. Oke, silakan. Tadi kan katanya pemain itu harus hari ini. Cuma kalau dilihat dari form, ini kan 15 nih. Sementara di sini 12. Ya, itu nanti kita bicarakan. Karena kan 12 itu pertama kan kita minta 12, tadi dari Angsapura ada minta kalau bisa tambah lah. Untuk cadangan, untuk rotasi, sama Stomo pun minta juga. Jadi oke, kita asisikan aja. Di oke kan? Itu yang oke kan? Saya cuma pantau ya karena saya kalau pantuan ini kan Peraturan ini kalau peraturan pertandingan ini disepakati bersama dan dari panitia. Saya hanya penyambung lidah aja. Kalau masalah jumlah itu terserah. Boleh 12, minimal 12, boleh juga 15. Semua punya alasan yang baik. Jadi kalau kita sepakati, nah ini yang kurang idealnya memang peserta yang datang hanya 1 yang senior. Sebenarnya technical meetingnya sangat tidak ideal, ya. Tapi berhubung karena jauh ya mungkin kita mengerti. Jadi saya ulangi masalah pemain nanti kita bahas di poin ketiga ya. Nah kita skip dulu ya. Hubungannya sama persyaratan tadi ya Bang Wilson ya.
hubungan sama persyaratan. Nanti kita lanjutkan. Setiap peserta diwajibkan setelah selesai pertandingan untuk menjaga kebersihan. Untuk sisa minuman atau botol-botol tolong dibuang pada tempatnya. Nanti ada tong sampah disediakan di setiap bench. Minta tolong kerjasamanya. Lalu untuk berkas identitas pemain yang asli wajib dibawa pada setiap saat jika diperlukan. Wajib dibawa setiap saat. Kalau ada yang protes, maksudnya, oh ini udah 17, ada protes masuk, wajib dia bawa yang asli untuk tunjukkan gitu maksudnya. Oke, untuk kalau ada protes, ya, supaya maksudnya begini mungkin. Kalau ada protes, saya orang yang diprotes harus bisa menunjukkan identitas aslinya. Tidak berarti harus hari itu. Tidak. Kan bisa kemudian kan ya. Yang penting dia bisa menunjukkan. Bukan berarti dia harus bisa menunjukkan saat itu juga. Karena kan belum tentu saya di akhir protes juga kan ya. Oke, kita skip ke nomor 2, nomor 3 mungkin penting kita bahas. Jumlah ofisial dan pemain ini khusus untuk yang KU 25 atau senior ya. Khusus untuk KU 12, 14, 16 gak ada masalah, tetap 12 pemain, 4 orang official. Untuk KU 25 atau senior, kita sepakati di sini officialnya 4, pemainnya Cadangan 3 lah. Oh, cadangan pemain 3. bukan, draft pemainnya 15. Untuk kita catat ya, khusus KU 25. Draft pemainnya boleh 15 pemain. 14 Acon dari 12 pemain ada mau ditambahkan biar ada loring dari center. Kalau menurut saya nih ya, kalau timnya sedikit tidak perlu 15, nanti kasihan gak main malah. Karena mainnya dikit. Kalau ini kan banyak timnya 8. Pasti mainnya banyak takut cedera, tapi kan mohon maaf ini kalau 12, 14 hanya 3 tim. Ya kalau 16 mungkin boleh juga, kalau 16 siapa yang 16? Ya 16 ada 7 kan boleh juga. Kalau yang 3 tim nggak perlu. Ini kalau nambah sudah berbagi pula ini. Bagi pool. Ya nggak terlalu banyak. Oke, kita sepakati untuk poin ketiga ini adalah KU 12, 14, 16 dan veteran. Veteran kita tidak bahas karena dia eksebisi ya jadinya. Tidak ada hadiah, tidak ada juara ya. Oke. KU 12, 14, 16, official 4, pemain 12. Khusus untuk KU 25 atau senior, jumlah pemain yang boleh didaftarkan 15. Namun setiap pertandingan, sebelum pertandingan dimulai harus didaftarkan 12 yang pakai kostum. Jangan 15 yang pakai kostum. Ini banyak juga untuk yang online. Kadang-kadang ikut pemanasan aja bang, nggak bisa. 15 pakai pemanasan nggak bisa, harus 12 sebelum main. Yang 3 pemain lagi, pemain rolling tidak boleh duduk di bangku cadangan. Dia duduk di bangku penonton aja, karena nanti jadi terlalu ramai. Oke, ada pertanyaan? Masalah ini tadi keabsahan tadi ya. Oke. Kalau sekarang kan yang masuk udah 12. Untuk menambah 3 lagi batasnya kapan? Begitu ya? Iya. Kan ada tambahan 3 lagi. Namanya boleh sebelum pertandingan juga. Sebelum pertandingan. Oke, ya silakan. Ini KU 25 lahir 2006. Itu enggak, itu ada Salah ketiga. 2000, tahun 2000. Oh, ini bukan 2006, ini ketikanya ya. Ketikanya aja. Oh iya benar. Maksimal tahun 2000 ya. 2000. Itu kalau 2006 dia berarti 19 tahun saja. Iya, salah. Itu ada salah. Oke, maaf. Enggak, Saya kita harus lupa. dimulai dari 2006 sampai 2000. Enggak. Yang batas akhir 2000. Oke, saya juga nggak kelihatan bis. Ya. Thank you Bang Gusol. Untuk KU 25 di sini dituliskan lahir 2006, kita ubah, ada salah ketik tipu, harusnya kelahiran 2000. 2000. Ya. Kelahiran 2000 pas 25 dia ya. Paling tuanya kelahiran 2000. Lewat dari situ nggak diperkenankan. Oke. Berarti 26 udah nggak boleh main ya ini ya. 26 nggak boleh, berarti batasnya 25. Oke. Ada lagi dari Asal Tuhan? Ini membantu saya juga sih. Saya skip tadi. Mungkin ini udah pas 15. Kalau waktu perang wajib beli.
Kostum nanti kita bahas. Kostum nanti kita bahas. Kostum terang itu sebenarnya hanya putih. Tapi ada tapinya. Selagi kedua tim itu kostumnya warnanya kontras berbeda, tidak harus pakai putih yang terangnya itu sebenarnya. Nah kalau ketemu sama, baru yang tim yang pertama disebut itu harus mengganti ke putih. Gitu. Sebenarnya begitu di peraturannya. Ya nanti kita bahas di kostum. Kuning biru nggak ada masalah. Atau sama-sama gelap bahkan. Misalnya merah hitam. Selagi merah hitamnya itu kontras menurut wasit dan pengawas pertandingan, aman untuk dijalankan, nggak ada masalah. Ya, kemarin ini ada masalah di event sebelumnya, ini ada pelatih yang salah paham, nuntut kenapa dia nggak putih harus ganti gitu. Menurut saya itu susah itu bukan menurut tim, tapi menurut wasit atau pengawas pertandingan. Itu ada kejadian kemarin agak. Karena kan yang mau wasitin yang takutnya susah, kalau tim kan nggak mungkin susah, dia kenal timnya. Gitu, yang wasit yang susah. Oke, itu agak lompat. Jumlah pemain ofisial lewat, selesai. Sistem pertandingan untuk KU 12 14 ini kita ada perubahan ya di sini 8 tim, KU 14-nya jadi 12-nya 3 tim, 14-nya 3 tim, 16-nya 7, KU 25 8. Nah untuk KU 12 ketemu semua 3 tim, KU 14 ketemu semua. Ini panitia lagi keluar, saya nggak tahu ada grand final atau enggak. Nanti kita lewati dulu masalah sistem pertandingan karena ini dari panitia. Kostum pertandingan, setiap tim wajib memakai kostum yang bernomor. Nomornya boleh 0, boleh 00 sampai dengan 99. Nomor kostum tidak boleh diganti selama berlangsungnya kejuaraan ini. Ini yang penting. Nomor gak boleh diganti selama kejuaraan ini. Ada tanggapan dari saudara? Kalau misalnya nggak kan kostum kan nggak pemain rotasi. Oke lah kita bilang 12. Kalau pemain rotasi yang masuk gimana? Nggak bisa juga. Seharusnya kalau peraturan ini nggak bisa juga, karena nanti dia berubah di skorsheet. Ya memang nggak ada, tapi sebenarnya saya harus ngomong dulu peraturan sebenarnya dulu kan. Setelah itu baru kita bahas kalau memang ada toleransi atau pengurangan. Kalau peraturannya 15 pemain itu harus punya nomor masing-masing. Ya. Kalaupun gak ada statistik nanti kalau misalnya mau top score mau segala macam itu susah pasti. Karena nomor yang diganti. Mau ada denda karena mungkin pemukulan ya susah juga karena nomornya yang dicatatkan bukan orangnya. Kalau di peraturan basket FIBA. Tapi dari Azabura ada permintaan berarti kostumnya nggak cukup 15. Kostumnya cukup, tapi kadang ya masalah size. Pemain rotasinya kecil, yang di rotasinya gede, tenggelam. Atau terbalik, yang rotasinya yang small man yang dirotasi, yang big man-nya masuk, kostumnya terlalu kecil. Jadi apa mungkin merotasi center di rotasi yang point guard bisa juga? Mungkin aja kalau cedera. Oke, dari panitia nggak ada masalah. Saya kalau begitu kita memberi toleransi untuk hal ini. Boleh pemainnya ganti nomor. Nanti cuma saya minta tolong semua formulir pendaftaran ada di meja selalu. Ya supaya saya kan kalau mau lihat orangnya itu susah kan. Kadang-kadang kita pengawas pertandingan kasih bingung jadinya karena kita ingat nomor biasanya. Oke, jadi boleh ini kita hapuskan untuk poin B, 5 poin B kita hapuskan ya. Tidak masalah. Jadi itu tiap pertandingan misalnya nomornya Bisa ganti jadinya. Jadi konsekuensinya setiap hari bisa ganti. Walaupun nggak rolling pun bisa ganti karena nggak bisa. Boleh ganti-ganti gitu ya. Sebenarnya ada kelemahannya di situ.
Ya kelemahannya ada pasti, cuman ya karena peserta dan panitia setuju, saya nggak ada masalah. Nggak gini, yang mau di rolling dikasih pemberitahuan aja. Pasti, bang. Nanti kalau rolling kan sebelum mulai kan pasti daftar dulu, Nah, Mas. yang nggak ada rolling, nomor punggungnya tetap itu. Oke, saya setuju itu sebenarnya supaya nggak terlalu crowded. Berarti di formnya udah harus tulis nomor. Ya, tetap harus tahu. Nanti Saya ulangi, saya rubah salah tadi saya ngomong. setiap pertandingan kan kita ada buat nama pemain. Kalau misalnya dia lori, nama pemain ini straight nama, dibuat 2 nama. Rollingnya kan nggak pasti. Nggak pasti. Ya. Ya nanti. Oke, saya ulangi. Kita gugurkan yang saya omongkan tadi. Saya ulangi. Untuk nomor kostum tidak boleh diganti selama berlangsungnya kejuaraan, tetap berlaku. Kecuali untuk KU25, yang lain tidak ada masalah karena harus 12 doang kan ya. Kecuali untuk KU25 yang pemainnya rolling. Jadi misalnya 16 lah. 16 kok berapa tim? Boleh 15 juga? 15 ya. Masa 16 draftnya 15 orang juga? iya. Karena dia 20 juga ya. Tadi kita sepakati enggak? Emang ada timnya? 16 ya apa kan. Atau 25 aja. Ya kalau nggak ada yang minta kita jangan buka. Oke. Karena mereka peserta tadi saya tanya 12 cukup ya. Karena dia bagi 20 begitu itu cukup. Kalau kita nggak usah bang. Jadi yang 16 sudah kita sepakati dari pasal nomor 2. Jadi yang kita balik lagi yang kalau 12, 14, 16 tetap 12 pemain dan tidak boleh ganti nomor supaya jelas dari awal nomornya berapa. Khusus KU25 juga tidak boleh ganti nomor kecuali dia di rolling. Thank you bang masukannya. Kecuali jadi kalau saya nomor 6, kalau saya rolling cuma saya 6-nya boleh dipakai Bang Bewi yang rollingnya. Tapi yang result tim saya dari tadi memang 12 kemarin ya tetap 12, jangan ganti semua juga. Nanti jadi acak adul kan. Kalau kita bilang bebas jadinya acak adul. Itu lebih fair ya, lebih fair. Jadi karena kan memang tapi nanti jadinya besar kecil itu ya. Makanya Tidak awal awal ganti itu. nomor habis. Nomornya Karena kalau terlalu kita toleransi nanti acak adul Bang Wilson takutnya semua. Karena kan kita jadi buat peraturannya semua tiap hari boleh ganti nomor misalnya. Pasti jadi acak adul juga kasihan yang di kalau kita sesuaikan. iya maksudnya kita sesuaikan nanti kalau bisa jangan terlalu dikit-dikit ganti nomor nggak usah gitu karena kalau memang ukurannya benar-benar nanti kita bicara dilaporkan sebelum pertandingan dimulai gitu. Sebenarnya mau ganti tapi terlalu besar jelas gitu ada pengawas itu per day aja ya kalau bisa minta tolong karena kita toleransi timnya juga minta tolong kalau bisa jangan ganti-ganti terlalu gampang ya oke thank you lanjut untuk tadi bahas 2 set kostum C setiap tim peserta wajib menyediakan 2 set kostum tanding yang masing-masing berwarna terang menurut FIBA terang itu menurut peraturan hanya putih dan gelap selain warna putih. Balik lagi saya ulangi penjelasan ini. Selagi di pertandingan warna itu kontras berbeda sama-sama gelap tidak masalah. Yang menjadi masalah kalau wasit dan pengawas pertandingan merasa warnanya sulit dibedakan. Sekali lagi saya ulangi, wasit dan pengawas pertandingan yang merasa sulit. Kalau timnya kita nggak minta pendapatnya karena akan sulit kalau berdampak dari tim. Nah kalau ditemukan misalnya saya tim A, Bang Bewi tim B, harusnya saya pakai terang, ketemu sama Bang Bewi yang nggak pakai gelap. Di lapangan saya nggak koordinasi. Orang bawa pesa. Kalau udah di lapangan pasti ditunggu cuma 15 menit. Nanti alasannya susah kita ribut jadi nggak enak. Bang di Medan jauh kali mau ambil. Saya jadi bingung sendiri gitu, nggak enak kasih. Jadi minta tolong pengertiannya teman-teman saling bantu untuk saling kontak yang mau ketemu. Kalau memang merasa salah, atau salahnya maksudnya hari ini saya harus pakai putih tapi saya pakai gelap. Kalau merasa hari ini memang saya pakai putih ya udah nggak ada masalah. Yang gelap pakai gelap udah nggak ada masalah. Oke,
Itu untuk masalah kostum. Kaos kaki setiap tim harus seragam. Bukan harus seragam, sorry, saya ganti bahasanya. Kaos kaki dalam satu tim semua pemain kostum warna kaos tersebut dengan warna kostum. Oh, bukan ini peraturannya. Poin E kita hapus, saya perbaiki bahasanya. Poin yang E, boleh memakai daleman. Tak, potong tangan, tangan pendek, tangan panjang, fiba terserah. Tapi harus compression shirt. Memang baju yang khusus untuk daleman itu. Mohon maaf nanti kayak kaos oblong dipakai Bang Wilson di dalam. Tapi ini ketat banget, nggak bisa. Walaupun dia ketat gitu ya. Dia harus memang yang compression khusus untuk itu boleh. Mau tangan lengan pendek, lengan panjang sekarang 2024 bebas. Nah untuk warnanya juga tidak harus sama dengan kostum. Yang harus sama adalah satu tim. Kalau saya pakai hitam, satu tim saya pakai aksesorisnya hitam. Itu hubungan sama aksesoris. Aksesoris itu nanti sleeve. Nanti saya satu tim saya pakai kaos dalam hitam. Kalau Bang Dewi pakai sleeve tangan ya harus hitam. Nanti teman saya harus pakai sleeve-nya kaki harus hitam. Kalau putih-putih itu aksesoris harus sama semua. Tidak harus sama dengan kostum. Cuma satu tim sama semua warnanya. Termasuk dalaman. Nah, termasuk juga tapping. Tapping itu sebenarnya termasuk aksesoris. Tapi saya selalu kalau di daerah itu kasih pengecualian karena tappingnya kan bukan manajer yang beli, masing-masing beli kadang-kadang. Jadi untuk tapping boleh bebas warna. Kalau bisa seragam lebih bagus. Tapi kalau enggak, ya silakan. Karena kadang-kadang tapping ini anak-anak gaya-gayaan juga. Ya. Ada yang memang sejelas ya. Biar keren tapping semua sini. Kepala tapping semua, sakit kepala. Tapping saya bebasin karena dianggap biasanya anak-anak beli sendiri-sendiri. Kalau untuk tim profesional ya nggak boleh karena dibeli. Oke, masalah aksesoris oke selesai. Nah, kecuali pelindung, knee pad memang untuk cedera, itu warnanya bebas. Knee pad atau shoulder pad, ankle, siku, itu warnanya bebas. Kalau aksesoris itu headband aksesoris, baju dalam aksesoris, sleeve aksesoris, tapping harusnya aksesoris tapi kita bebaskan di sini segala macam. Yang bukan pelindung adalah aksesoris. Tapi kalau pelindung lutut yang mengkaret lutut, nanti kita nilai, wasit menilai sebelum pertandingan. Kalau dianggap memang pad pelindung, dia bebas warnanya. Kalau aksesoris harus disamakan. Tidak diperkenankan memakai celana panjang penyerap keringat di bawah atau di balik kostum. Boleh memakai, ini kita ganti juga bahasanya, boleh memakai daleman, tapi celana daleman tidak boleh lebih panjang daripada celana jersey, nggak boleh keluar dia. Nah beda dengan sleeve, ya, kan ini sekarang banyak masalah-masalah anak-anak ini sleeve panjang ada juga gitu ya. Nah kalau celana dia nggak boleh lebih, tapi kalau sleeve yang dari betis ke lutut itu kadang-kadang dia sampai ke celana, itu oke. Yang nggak boleh celana daleman keluar dari jersey, itu nggak boleh. Tidak menggunakan sleeve atau aksesoris kecuali tangan atau dekel yang ada busanya. Boleh, ini kita hapus juga poin G. Boleh pakai sleeve, tadi cuma peraturannya harus warnanya sama. Jadi poin B kita hapus. Poin E kita perbaiki. Poin F juga kita perbaiki. Poin G udah kita perbaiki. Teman-teman catat masing-masing ya. Saya mohon dicatat masing-masing. Kita anggap nanti di lapangan sudah tidak ada masalah ini lagi. Sepatu untuk peraturan 2024 sudah dibebaskan memiliki kombinasi warna apapun. Yang nggak boleh hanya dia kalau shine itu dia skilau sama reflektif seperti efek cermin yang bisa berkaca, itu tidak diperbolehkan. Sisanya boleh, mau warnanya kanan kiri beda, sekarang udah boleh, yang lalu nggak boleh. Dulu pernah terjadi ya waktu kami di Jakarta, ada pemain kita
mungkin peraturan itu belum keluar, dia pakai sepatunya putih satu, hitam satu. Iya. Peraturan yang sebelumnya nggak boleh. Ah, 2022 nggak boleh, sekarang udah boleh. enggak ya? Sudah boleh. Karena ribut banyak jadi di FIBA. Karena Nike sendiri keluarin sepatu yang warna-warni beda. Adidas juga ada. Putih, hitam, kulit Iya. udah. Sekarang sudah bebas, tapi yang nggak boleh shiny, menyilaukan sama dia memantulkan, reflektif. Kan ada kadang-kadang yang Nike jadi kayak kaca gitu, itu nggak boleh. Karena dia bisa mengganggu. Oke, masalah kostum dan aksesoris dan lainnya, saya silakan pertanyaan. Berarti yang tadi kan dihapus. Berarti kan kalau kita pakai open shirt boleh. Berarti tapi kan di sini ada dibuat sebelumnya semua anggota mau pakai kostum sama. Berarti kalau misalnya cuma satu orang dari contohnya 12 pemain nggak masalah. Nggak masalah. Pasti semua harus. Nggak masalah, bukan berarti satu pakai semua pakai. Kalau mau pakai harus sama warnanya. Kalau nggak pakai tidak ada masalah. Compression boleh dipakai, saya ulangi, tangan pendek bahkan tangan panjang pun boleh. Yang penting kalau ada 2 orang ya sewarna, 3 orang, 3 sewarna. Kalau satu ya satu bagus dia. Oke, ada lagi pertanyaan masalah aksesoris? Gak ada ya. Oke, kita lanjutkan. Poin 6, wasit dan pengawas pertandingan. Ini udah biasa, wasit dan pengawas, koordinator semuanya kita minta petunjuk dari Pemprov Perbasi Sumatera Utara, akan ditugaskan oleh Pemprov nanti. Kebetulan nanti mungkin koordinatornya saya sendiri. Kalau pengawas sama wasit nanti kita tentukan. Kebetulan saya di Medan, Pak. Nomor 7, gangguan. Mudah-mudahan tidak terjadi, tapi kita harus bahas. Apabila ada gangguan ini force major. Force major artinya bencana alam atau gangguan yang di luar kuasa kita gitu, manusia ya. Contohnya ada demo termasuk force major. takut datang ya. Bencana alam termasuk force major. Atau ya cuaca yang sangat ekstrim juga termasuk force major, nanti kita bahas. Kalau terjadi, mudah-mudahan tidak terjadi. Bocor lapangan juga termasuk force major, tapi mudah-mudahan tidak terjadi. Ya. Berangkat ini paling enggak ada pernah ada masalah itu. Tahun-tahun lalu enggak ada masalah. Ya. Apabila force major terjadi di kuarter 1, maka pertandingan akan diulang seluruhnya dari awal. Saya boleh propose nggak? Saya boleh kasih masukan saya enggak? Menurut saya, kan ini kemungkinan tidak terjadi. Kalau terjadi juga berarti kita nambah waktu, jadi nambah banyak masalah juga. Nah, kalau terjadi force major di kuarter 1, 2, 3, pertandingan dilanjutkan aja. Jangan diulang dari awal, karena nanti waktunya banyak jadinya. Jadi kalau boleh saya usul, untuk kuarter 1, 2, 3, maka pertandingan akan dilanjutkan seperti dihentikan. Skornya berapa, ya lanjut. Waktunya berapa, kuarter berapa, ya lanjut. Volume-nya berapa, ya lanjut. Timernya berapa, ya lanjut. Tidak perlu diulang dari awal lagi, lanjut. Kecuali, nah di sini poin C juga, apabila gangguan terjadi di kuarter 4, maka pertandingan akan dinyatakan selesai dan skor dianggap sah. Saya juga mau usul, karena ini nanti jadi kurang fair. Nanti biasanya wasit yang disalahin di sini. Pas hujan, kapan dihentikannya gitu. Pas aku kalah dihentikan, tadi aku menang nggak dihentikan, jadi masalah. Jadi usul saya untuk kuarter 4 sampai 5 menit masih dilanjutkan. Jadi kuarter 4 menit pertama, menit kedua, menit ketiga, menit keempat, menit kelima tetap masih dilanjutkan sama seperti kuarter 1 dan 2, 3. Nah, kecuali 5 menit terakhir kuarter 4 atau babak tambahan, itu kecuali ya, kalau selisih skornya mencapai 20 poin, pertandingan baru dianggap selesai. Kalau usul saya, karena pasti biasanya udah tinggal 3 menit, kalahnya udah 25 poin, pasti biasanya udah lama nggak usah main lagi. Kalau memang dia selisihnya 2 poin, dia harus dilanjutkan, gitu bang. Karena kan jadi nggak fair, cuma 2 poin hujan, tinggal 1 menit lagi aku dianggap kalah, pasti nggak enak pasti gitu, ya. Jadi tetap kita ulangi ya supaya jangan salah paham ini. Mudah-mudahan nggak terjadi juga tetap. Kuarter 1, 2, 3,
dan 5 menit, pertandingan pasti akan dilanjutkan sesuai dengan waktu dan sisa skor yang ada. Nah, kalau sisa 5 menit ke bawah, 5 menit 01, 5 menit 02 sampai dengan 10 menit, pertandingan akan dianggap habis kalau selisih skornya 20 ke atas. Jadi 20 udah dianggap habis. Atau teman-teman ada usul lain? Kalau saya usulnya biasa 20 karena 20 itu dianggap udah fair play ya, udah dianggap ya sudah lepas gitu. Tapi kalau di bawah 20, mau menit ke berapa pun tetap kita lanjutkan. Kalau ada usul lain silakan teman-teman, itu usul saya supaya fair. Mungkin ada usul lain dari peserta? Enggak. Oke, kita pastikan begitu. Kalau gangguan terjadi di kuarter 1, 2, 3, 4, 5 menit pertama, maka pertandingan akan dilanjutkan seperti pada saat dihentikan. Kalau 5 menit, lebih dari 5 menit sampai habis kuarter 4 atau babak tambahan, maka pertandingan juga dilanjutkan kalau selisih skornya 19 ke bawah. Kalau 20 ke atas akan dianggap selesai. Kecuali kedua tim sepakat untuk anggap selesai. Ya, kadang-kadang ada juga 2 detik lagi nih. Aku kalahnya 3 poin atau 5. Udahlah, gak usah bang, bisa. Kalau 2 tim setuju, kita anggap selesai juga. Ya kan? Karena di bawah 20 kan nanti 19. Tapi 3 detik lagi. Kan kalau menurut peraturan harus dilanjutkan. Tapi kalau timnya setuju untuk nggak usah lah, nggak mungkin lagi, kita boleh menyatakan itu selesai. Mudah-mudahan tidak ada gangguan. Sekali lagi lanjut, nilai tim yang melakukan pemogokan ini nanti dulu, nilai kemenangan dulu harusnya. Terbalik ya ini, nggak apa-apa. Nilai tim yang melakukan pemogokan, jika ada tim yang melakukan pemogokan, pemboikotan atau mengundurkan diri, semoga tidak ada, mudah-mudahan tidak ada, sehingga dikenakan kalah diskualifikasi, maka semua hasil pertandingan yang dilakukan oleh tim tersebut, baik menang ataupun kalah, akan dibatalkan. Jadi nggak akan ada skornya, semua dia pasti jadi kalah paling bawah. Walaupun sebelumnya menang, terus yang keempat dia mengundurkan diri, yang menang semua dihapuskan. Untuk tim yang boikot. 9, nilai kemenangan dan penentu. Tim yang menang akan mendapatkan nilai 2, ini di sistem pertandingan, di skema nanti. Nilai yang tim akan mendapat poin 2, yang kalah mendapat poin 1. Penentuan kemenangan untuk menentukan peringkat adalah urutan peringkat ditentukan dengan menjumlahkan nilai poin atau nilai yang diperoleh setiap tim dalam pertandingan yang dimainkan di grupnya, di poolnya. Di mana yang menang tadi dapat 2, kalah dapat 1. Oke, B, apabila terdapat 2 regu yang nilainya sama pada pool atau grupnya, poinnya sama, maka penentuannya dilihat adalah dengan head to head. Pertemuan kedua tim tersebut, siapa yang menang kalau 2 tim sama. Yang menang akan menjadi pemenangnya, head to head ya. Sama-sama teman-teman udah ngerti head to head. Ketiga, C, apabila 3 tim atau lebih, bisa 4, bisa 5 juga, 3 tim atau lebih yang nilainya sama, maka penentuan peringkat akan dilihat dari goal difference atau perbedaan selisih skor antara 3 atau 4 tadi, biasanya 3. Jadi saling mengalahkan. Goal difference ya, bukan goal average, tapi difference, perbedaan, langsung selisih. Dengan cara pengurangan jumlah memasukkan, dikurangi jumlah pemasukan, ini bukan begitu. Nanti goal difference antara tim, 3 tim yang sama aja. Jadi kalau satu grup ada 4, 3 yang sama, yang keempat ini nggak dihitung goal difference-nya, hanya yang 3 yang sama, supaya jangan salah paham. Oke, D, apabila terdapat lebih dari 3 tim yang sama, maka akan dibuat klasifikasi ulang yang melibatkan 3 atau lebih tetap sama goal difference. Bukan begini, 3 atau lebih. Kalau nanti udah dicari goal difference-nya ternyata sama juga, itu ada, kita berpatokan pada peraturan FIBA. Dia nanti ada lagi. Kalau misalnya kita goal difference semua -2, -2, -2, nah itu ada lagi nanti klasifikasi. Kita lihat buka buku sama-sama di FIBA.
bukan saya yang buat. Tapi biasanya jarang terjadi. Lanjut, waktu pertandingan adalah 4. Ya sekarang. Berarti mulai dari 3 tim atau lebih, berarti kan itu 1 tim itu 4. Kalau 3 kali main, berarti semua ini gitu aja kan? Iya, kalau 4 tim enggak, hanya 3 berarti. Yang itu bukan semua game. Kan 4 tim. A, B, C nilainya sama. Nanti kalau mau dihitung jadi hanya pertandingan ketemu A, B, C ini aja. A jumpa B, A jumpa C, B jumpa C, B jumpa ini. Yang ini nggak dihitung lagi. Lebih kurang dari 2 match. Iya 2 match, 3 tim bukan 3 match. 3 tim berarti 2 match. Iya. Saya menang 8, kalah 3 berarti saya plus 5. Nanti gitu. Waktu pertandingan 4 kali 10 menit, ini saya nggak tahu 10 menitnya bersih atau kotor atau semi bersih. Kalau Untuk senior bersih ya, untuk senior tahun lalu juga bersih ya. Untuk senior waktunya bersih karena memang prime-nya ini yang paling bergengsinya di senior. Untuk senior bersih, untuk yang junior KU 12, 14, 16 dia semi bersih. Kita jelaskan dia waktunya mati hanya pada saat free throw dan time out dan 2 menit terakhir quarter 4. Iya, 2 menit terakhir quarter 4 bersih dan 2 menit terakhir babak tambahan juga bersih. Selebihnya dia kotor. Oke. Untuk semua babak 1, 2, 3 perhitungan waktu satu kotor, ini udah dibahas. Cuma khusus untuk 25 bersih ya. Untuk semua kategori pertandingan babak keempat 2 menit terakhir bersih atau 2 menit babak tambahan. Khusus untuk semifinal dan final yang junior pun waktunya bersih ya. Untuk semifinal dan final yang junior pun waktunya bersih. Oke, lanjut. Tata tertib apabila menurut pengamatan dan pertimbangan dari pengawas pertandingan atau wasit, di sini harusnya wasit, pengawas itu membantu. Ada pemain atau ofisial yang membuat keonaran, maka terhadap regu dari pemain ofisial tersebut dikenakan sanksi berupa regunya dinyatakan diskualifikasi. Ini supaya jangan rancu keonaran ini yang berarti membuat keonaran itu sampai bukan berarti berantem juga ya. Kalau berantem orangnya aja berantemnya yang kalau berantem orangnya yang bukan timnya. Ini keonaran berarti buat rusuh turnamen gitu ya, turnamen nggak bisa jalan atau segala macamnya keonaran. Itu timnya bisa didis. Kalau sampai begitu, bukan perkelahian. Pada dasarnya pertandingan turnamen bola basket berlarang yang sedang berlangsung tidak boleh dihentikan karena pemogokan. Kita berharap jangan ada karena saling menghargai. Berlarang sudah memfasilitasi turnamen ya tiap tahunnya. Ini udah tahun keberapa ini. Jangan kita kotori dengan adanya pemogokan, teman-teman. Mohon maaf, jangan ada. 3, apabila karena suatu sebab sehingga pertandingan berhenti, wasit akan memberikan waktu paling lama 5 menit kepada kapten regu yang bertanding. Untuk 5 menit yang sudah dilalui, regu tidak mau bermain juga, maka regu tersebut dianggap pemogokan atau boykot, dinyatakan kalah diskualifikasi. Lanjut, sanksi terhadap pelaku penganiayaan dan perkelahian ini biasa. Saya tidak mau baca yang ini karena ini rancu sekali. Saya hanya mau pastikan untuk pemain yang dikeluarkan wasit karena memukul pemain lawan atau memukul ofisial lawan atau wasit atau perangkat pertandingan, maka pemain tersebut akan langsung didiskualifikasi sampai habis turnamen ini. Untuk yang memukul, kalau saya pukul Bang Bewi, saya akan didiskualifikasi sampai habis. Kalau Bang Bewi balas pukul, Bang Bewi juga didiskualifikasi sampai habis. Itu peraturannya. Khusus diskualifikasi karena berantem pukul. Tapi kalau diskualifikasi karena 2 kali unsportsman atau 2 kali teknikal atau teknikal 1 unsportsman 1, dia hanya keluar dari pertandingan hari itu. Besoknya dia tetap boleh main, gak ada masalah. Oke.
Jadi pasal ini saya nggak pakai yang sanksi berat karena saya bingung juga bahasanya, nanti agak lanjut. Jadi kalau pemain itu kalau ofisial yang melakukan, ya pelatih misalnya, pelatihnya yang nggak boleh didiskualifikasi sampai habis, harus ganti asistennya. Kalau asistennya ya asistennya, atau manajernya ya manajernya. Siapapun yang terlibat di tim itu tidak boleh lagi mendampingi timnya. Oke, nomor 2 pengaduan dan protes. Ini kita bukan kompetisi, kita turnamen, maka pengaduan dan protes ditiadakan. Kalau kompetisi Perbasi atau FIBA, dia ada badan yang membahas ini. Kalau kita nggak ada, jadi protes ditiadakan. Semua keputusan wasit adalah mutlak. Protes ini yang habis game maksudnya, habis game saya nggak terima, tanda tangan protes itu nggak ada, ditiadakan. Ini semua poin ini kita tiadakan. Ketiga, kursi dan bangku tim. Oh, saya perbaiki, kalau protes keabsahan pemain boleh. Ya ini beda, kan tadi kita bahas boleh. Misalnya hari kedua saya main, loh itu Bang Benny udah lewat 25, saya protes gitu, tetap boleh ya kalau ditemukan. Tapi harus ada dasarnya, harus ada buktinya. Oke, 3, kursi dan bangku tim hanya ofisial dan pemain yang terdaftar yang boleh duduk di bangku tim. Selama memimpin tim bangku cadangan, semua ofisial dan pemain dilarang merokok, jelas. Selama pertandingan dilarang memakai sandal siapapun yang di bench atau di bangku cadangan. Pemain tidak boleh, apalagi ofisial, harus pakai sepatu. Harus berpakaian rapi. Untuk ofisial, pelatih, asisten, manajer harus pakai celana panjang dan baju berkerah. Kemeja boleh, kaos polo boleh. Untuk yang tidak pakai baju berkerah, saya mohon maaf nanti pasti disuruh duduk di bangku penonton. Untuk peserta semua yang ikut technical meeting, saya mohon sekali untuk diinformasikan kepada bos, terutama bos-bos timnya, itu untuk dibilang pakai kaos kerah. Karena saya sebenarnya nggak pengen ngusir orang di pertandingan, tapi kita udah sepakati nanti di pertandingan dia marah misalnya, kamu sombong kali menurut saya. Padahal kita sepakat supaya bagus, bukan maksudnya itu. Jadi lebih baik daripada disuruh kataskan, malu kasih tahu nanti manajer pelatihnya harus pakai kerah. Jadi nggak perlu ada terjadi untuk kayak gitu-gitu. Lalu lanjut, pelatih yang mendampingi tim wajib memiliki lisensi minimal C yang masih aktif. Ini berlaku, harus ditunjukkan di pendaftaran panitia, harus punya lisensi. Ya, silakan. Kemarin kita terus gimana kalau misalnya lisensinya itu kondisi pas mati. Kebetulan memang penataran pelatih belum ya Tom? Belum. Ya memang mau ada penataran pelatih kalau nggak salah bulan depan atau saya lupa pembahasan rapat kemarin. Untuk yang baru mati ini memang belum sempat penataran lagi, kita memperbolehkan masih. Yang penting sudah pernah ada lisensi. Ya. Ya, tapi bukan lisensi tahun 65, lisensi dulu. Pokoknya lisensi karena memang belum penatarannya belum ada. Karena juga termasuk wasit. Wasit juga lisensinya udah mau mati karena nunggu penataran bulan 11. Ya, kita tetap boleh. Tidak ada masalah ya. Yang kita takutkan kenapa peraturan ini kita takut cabut-cabut orang yang nggak ada lisensi, nggak pernah ada lisensi pegang tim nanti bikin ribut. Kita takutnya itu sebenarnya. Lanjut, pelanggaran terhadap ketentuan yang di atas akan dikenakan sanksi untuk tidak duduk di bangku cadangan. Oke, mungkin itu aja selesai yang dibacakan. Saya berikan waktu untuk peserta untuk pertanyaan dan lain sebagainya. Silakan. Mengenai jadwal pertandingan, kita belajar dari yang Barang Cup tahun lalu. Sepertinya kan banyak intervensi dari luar untuk ya, maksudnya sebenarnya ribet gitu. Ya, ditambah lagi karena tahun semalam kita ada perubahan dari tim di sini. Karena begini ya, ini. Makanya tahun ini kalau ada jadwal kalian beritahu kita dulu secepatnya sebelum itu. Maksud dari Siantara dia Sabtu Minggu. Maksudnya sebelum jadwal dibikin ya, ada jalan. Jadi kami bisa main di ini jam berapa? Jadi saya susunnya pas
untuk orang ini macam dari ilmu. Soalnya tahun lalu kan seperti ini, perjanjiannya kan pemainku kan 4 orang di PON kan. Iya. Kan? Jadi kemarin janjinya mereka pulang PON, barusan digelar. Rupanya ada intervensi dari lupa tim siapa? Tim lain lah. Disuruh percepat, Berubah lagi. akhirnya pemainku yang 4 orang pulang. Akhirnya ya kita apa adanya ikut. Nah tapi itu nggak masalah. Masalahnya itu hari ini tanding, dakwannya kan lusa nih, tiba-tiba ganti jadi besok. Back to back, dipaksa sama tim yang tersebut. Nah karena gua nggak tahu ya, tapi dengarnya kan karena ada isunya pemain poin yang 2 orang udah mau balik, jadinya diminta cepat. Akhirnya pas aku bilang pemainku belum balik kok, masih di sana. Akhirnya dijalani. Wilson dan Marcus. Marcos ya. Ya. Nah itu sih, sama satu lagi yang senior jam berapa main? Ini senior kita main jam 6 lewat. Nah ini juga kendala. Tapi bisa minta jadwal ke kedua. Tapi gua yakin semuanya pasti kendala. Soalnya kan Jangan itu, Bang. Saya potong. Nanti kalau kita bilang bisa tak jadwal gol, semua minta jadwal. Apa kan ini nih? Makanya kan kita mulai jam 2 untuk anak-anak. Jam 2 ini sampai jam 3.30. Ya. Ya, 3.30 ini sampai jam 5. 5. Ya. Ini jam 5 sampai jam 6.30. sampai 6.30. Ini. Jadi senior 6.30 sampai 8.30. 8.30 sampai ini ya 10.30. ini kendala menurut kami ya, soalnya banyak anggota kita itu kerjanya sampai jam 6. Dari Medan sampai Belalang itu nggak sempat setengah jam. Game kedua kan ini kita atur game 2. Ya mudah-mudahan yang kendala sudah ada. Iya, Pak. Kalau mau bilang gitu nanti semua tim Atau nanti kita buat ini, kalau kita buat ke jam 7 kalau malam selesai sampai jam 11. Iya. Kalau ada overtime gitu, ini Karena memang ucapan senior kalau mau jam 7 oke, kita 6.30 kita setel kan. Jadi ini mainnya nggak jam 2 lewat. sebenarnya serba salah. Kalau kita Karena buat malam, jalan kan. iya serba salah kan jauh. Nanti kalau buat malam saya tiap hari pulangnya malam juga. Itu bersama mulai. Kalau sama main, kalau sama saya tiap hari ada. Lagi senior kita buat misalnya ini hari pool A, besok kita pool B. Ya pasti. Jadi nggak selang-selingan. Semi sama final ada jeda. 1 hari lah. Semifinal ke final. Terus kalau bisa dari pool ke semi, Kalau untuk penyisian Ke semifinalnya 3 hari udah 6 hari. Jadi kita semifinalnya langsung. main, lalu soalnya kemudian sebenarnya istirahat. Apa? kalau misalnya dari penyisihan ke semifinalnya nggak ada jeda, poolnya pasti Langsung jadi. langsung. Jadi nggak ada jedanya kan, rugi. Kalau kita jedanya habis penyisian baru jeda, baru semi, final kan lebih berat lagi. Ya, jedanya bisa satu. Pilihannya mau jeda ke final apa jeda ke semifinal. Nah itulah. Lagi pula kan nanti kan belum tentu pool A, pool Ya, B, belum tentu. siapa yang masuk kan belum tentu. Ya memang jadi ada yang diuntungkan, ada yang enggak kayak Ya. apa sih gitu ya. Kecuali ya sama-sama final, besok-besok ya sama-sama dirugikan. Ya, Nggak ada yang apa. makanya penyisian habis berhenti 1 hari. Kalau misalnya ada waktu ya boleh lah, nanti habis semifinal istirahat baru final. Berarti semifinal lebih bagus untuk langsung karena semua tim semua main juga. Ya, kecuali yang Ada yang dirugikan. Ya semua dirugikan, semua dirugikan. kalau tadi Stomo A ketemu Stomo B. Itu enggak ada ininya ya kan. Nah, Tapi kalau kita harus sepakati dari awal, kalau mau penyisihan baru jeda semifinal final, ya kan? Lebih bagus gitu.
Berarti habis pensiun jadi jalur. Kita setel. Terus makanya kalau ada pemberitahuan cepat, saya itu. Terus karena ini PM kan masuk bulan kata, minta lagi dua. Ya harus dia gini juga karena dia hadir lah. Minta lagi dua. Capek soalnya. Nah kita sering juga, gila pun sering juga. Udah gini, nggak bisa gini lomba. Ya kan? Macam ini CKS Cup, ya kan? Pengisian sudah siap, tinggal satu tim kami nunggu. Tadi pagi jam 8 main, jam 10 kami main. Rupanya Sampurna lawan Wellington, Sampurna menang. Kita harus main finalnya. Ini buru-buru punya anak berangkat. Nah itu pusing kan, Bang. Maksudnya kalau kita apalagi jalan, kita mau ngurus-ngurus dan Iya, kita akui kalau jadwal itu permintaan banyak kali. Makanya kalau saya nggak mau intervensi panitia. Kalau saya Macam siantar dia minta Sabtu Minggu, oke, usahakan lah Sabtu Minggu. kalau menurut saya beralasan dia minta Sabtu Minggu. Kalau kadang-kadang ada yang tidak beralasan hanya kepentingan kecil, bukan ada kepentingan juga memang, tapi kepentingan kecil jadi mengorbankan yang banyak itu apa saja. Kalau itu siapa jauh, ya senang lah dia minta Sabtu Minggu. Kalau saya jujur, anggota saya banyak kerja sampai jam 6. Itu nanti yang jadi masalah karena dia bilang semua orang kerja sampai jam 6 itu yang susahnya. Udah, Kalau saya sih panitia lebih bagus gitu. Gak ada yang boleh diminta selesai. Karena susah nanti. Kalau ini tiap tahun pusing kan. Tiap tahun cuma sama saya minta penting. soalnya kalau kita ya mintanya ya jam kedua. Kalau 7, 9, 11 udah selesai. Kalau overtime jam 12 pulang. Nah itu mati tidak. Iya, makanya. Besok juga kerja juga. Tapi kalau kita pulang malam nggak masalah ya, mesti jangan terlalu cepat datang untuk Ya, biasa tidur jam 1 kok. Ya, dia sama dia ya kan. Dia kan nggak tiap hari main. Katanya tiap hari. sampai kan artinya sampai jam 12 hari. Kalau wasit dan panitia tiap hari. Jadi oke kita tarik. Udah oke, udah close itu masalahnya. Kita pemilihan pulang kelompok umur 16. Ini kamu 12 sudah sistem jumpa. Mungkin itu mau ikut karena dia sesuai dengan jadwalnya. Kalau ikut mungkin dia tahun 14 tambah 1 Siapa? lagi. Gimana? Itu Oke. sama tahun 12. Ini sistem jumpa lah, tidak ada ikut. Dan kalau 16 sudah pas 7 Berarti kasih tahu peserta kemungkinan bisa tambah satu tim. Ya besok kasih kabar. Minta minimal di atas 1 bulan. Kalau tamanku itu aturannya. Kalau bulan jadwalnya NBA ya. Oke, jadi untuk tahun 16 kan Stomo A, Stomo B ada 2 tim yang kita pilih saja. Makanya jadi partai biasa banyak dia main 3 bang. 7 kan? Oh, Yang 4 main 3. yang B 3 lah ya. Ya, belum kan ada. Kan belum cabut tuh. Oke. Jadi kalau full A. Berarti ini mau ya. Stomo A, full A. Ini Stomo A. Ini Stomo B. Adalah yang empat orangnya di Dia udah cabut. Udah cabut, nggak boleh. yang empat D Di 3 A. Jadi untuk larang. Kalau tim bagus ya kan nggak pilih dulu. Oke dulu. Aku bantu tulis. Ada yang tulis. B2. B2. Kopi kan.
Uno Pak Wilson lah dulu. Wah, nggak apa-apa ya. Uno. Wah, ABM aja. A3, Uno. PSTL siapa? A2. PSTL ya. ABM. Nah, ABM. A4 dan Tuhok Lepas di sini ya. ya. Di Suhok ya. Berarti dibanding ini. Ini ya. Semua bagus kok ini. Ini ya. Oke. Untuk kawan 16. Silakan. Lanjut. Jadi untuk senior kan Sutomo ada 2 alumni. Ini nggak adil, peserta dikasih gue yang mau naik ini nggak ada. Enggak tahu komisi aja. Jadi untuk Sutomo ya Langsung. Tulis dulu bang. Ini yang apa? Masalah itu. Tahun 25 ya? Tahun 25. 125. A. UB alumni Sutomo A. UB 1 alumni Sutomo A. Sama Benteng kan pelatihnya Jitru. Pak, Jitru. Jadi di Bayangkara kita Jitru. Jadi dia minta tim dia sama tim Bayangkara pisah. Kira-kira macam mana? Ini tentang beda itu bukan Dia pelatihnya. Salah dia bang, mencoba dua. Enggak, nanti kalau dia satu tim, oke lah dia pelatih nanti pas jumpa di genting dia, wah dia harus kalah atau dia harus menang, takutnya kan gitu. Betul nggak? Atau mau dilanjutkan nanti orang peraturan perbasi emang boleh. Maksudnya satu pelatih tapi pegang 2 tim berbeda. Kalau di kalau FIBA kan nggak ada. Kalau perbasi ada ERT, boleh, nggak ada. Cuma nggak etis. Nggak ada peraturannya tulis ya. Nggak ada. Etis nggak etis aja. ini bang, alumni. Ada beberapa yang begitu turnamen kan? Ada juga. Ya udah. Maksudnya kayak biasa. Ini kurang etis kan? Ya. Gimana? Betul saya Cabut dulu lah, cabut dulu. Mereka terakhir. Cabut dulu orang itu terakhir aja. Ya. Nanti baru pikirkan itu. Yang lain dulu. Nah, yang lain dulu. Kalau kita masing-masing dulu. Pusing juga ya. Sekarang. Aku bilang enggak. Kawan. Boleh ya. Sebenarnya. Ya kan lucu kan satu pelatih pegang 2 tim. Beda tadi kalau satu A, satu B. Yang lain hal. Ya itu baik. Maksudnya bukan lucu ya, sih maksudnya. Normal mana? Kenalan juga. Lola di CKS kan. Dia di benteng juga ada toh. Ya, cuma main aja. Oke, alumni udah larang. Larang siapa? Aku. Harusnya bisa satu, satu B2. B2 makanya masih siapa? Larang. Aduh, siap. Enggak lah. enggak lah.
Kantung. Benteng dulu, acon lah. A2. Apa ini benteng? Apa ini? Benteng dulu. Benteng. Langsapura. Wilson. Alah, aturan ada. A3. Nah, Oh. langsung Tetap sampai kok ya. Akhirnya siapa yang tiga? Siapa yang tiga, siapa yang empat, tetap harus ditutupi. Nanti kan bisa. Pawi. 3, 4 misalnya. Ya. B4. B4 itu apa? Ah, ini udah ada yang komplain. Nah, ini Ah, udah ada yang komplain nih. Komplainnya ke gua. apa itu? Satu pelatih untuk 2 bis dalam satu kategori Iya, ada tidak ada boleh. siapa bilang apa itu? Sabar dulu. Main kalah ya. Kata Enggak ada kalau Udah apa-apa lah, udah bisa. Boleh ya? banyak film ini. tapi kalau beda kategori kalau kategori A dia mereka salah. Kemarin komunitas itu. Komunitas kan memang gak ada apa ya. Enggak bisa, namanya tetap sepak bola. itu nanti dikasih tahu lah kalau bisa. Dia benteng disuruh ganti siapa gitu. Untungnya kebetulan dia tahun lalu finalnya siapa ya? Aku sama di yang berapa? di siapa? Alun Pistomo. Iya. Saya karena kak tiga istri. Enggak, sama. Sekarang kan M2. Oh, Alun Pistomo. Saya karena. Hah? Enggak, aku paling pol. Ya, kalau ini ya. Orang panas kan? Pemain gue yang jago. Anak-anak susah. Susah juga. Cuma Tenaga ya. Main. Alman tuh ya. Paman kok sebab enggak ada latihan di sini. Iya, Ada lagi. Tiba-tiba ini mungkin dia dapat lagi. Oke, mana? Bilang yang tiga sama mobil. Kalau udah oke, udah lah. Iya, apa? Oke, sudah selesai pembagian. Silakan difoto nanti. Sebelum saya tutup, sekali lagi saya kasih waktu untuk bertanya. Ada yang mau ditanyakan? Tapi kalau misalnya kita minta satu tim tidak boleh mengambil siapa pelatihnya, tidak boleh jadi dua tim, sebenarnya nggak masalah kalau misalnya dia nggak jadi pelatih, dibuatnya dia ofisial kan. Ya, sama-sama. Iya, kita kalau berbuat itu kan tetap harus ada acuan peraturan. Iya, Gak bisa kita buat sendiri. Nah, itu kan ada. ya kan? Misalnya dia jadi pelatih di klub A, Sini buat asisten sama. dibuat dia buat ofisial secara kalau nama kita di event juga sama aja gitu. Ya, dan harus ada acuan peraturan. Kalau kecuali pemain udah main di Ansap pula, dia main di itu lagi, nah itu nggak Kalau boleh. pemain ya boleh. Nah, Jelas. itu jelas. Ya kan, betul kan? Kalau sekarang, Gak apa-apa lah, maksudnya selagi kita rasa fair. Nah, ya, tapi aku juga kan pertanyaan ini menggelitik juga, nanti aku cari ada artinya. ya. Jangan-jangan ada gitu. Nah, Sebelum jelas kita nggak berani Iya. memutuskan orang kalau nggak lagi jadi karena kita nggak tahu ya. tahu, iya, jangan soalnya. Dosennya jangan ada. Nah, Oke, selesai. Oke, kalau nggak ada lagi pertanyaan, oke satu lagi. Untuk mau nanya soal untuk kelengkapan data,
Gak apa-apa, lu mau print ke aku, kan aku di sini fotokopinya. Oke, Nah, Soft file bisa Soft file bisa. ya. PDF juga boleh. Ya, Oke. lebih simpel ya. Iya. Itu dia. Izin bertanya, yang KU14 itu ada sistem final nggak atau Oh iya, nanti kalau ada 4 tim lah kasih grand final. Grand final Dia tetap ada juara 1, 2, 3. Bukan maksudnya kan peringkat 1 dan 3 udah pasti ada grand final lagi nggak 1 2 jumpa. kalau ada 4 tim, Kalau 3 tim nggak? 3 tim ya. Oke, itu jawaban. Kalau cuma 3 sampai besok, berarti tetap ketemu yang peringkat 1 ya 1, 2 ya 2, 3 ya 3. Tapi kalau ada 4 tim, nanti peringkat 1, 2 nya ketemu lagi ke grand final gitu ya. Pak? Khusus itu berarti menunggu besok ya. Good question. Mudah-mudahan itu ikut. Bagus itu pertanyaan tadi lupa Anis. Sama kayak yang kau 12 juga gitu, kau 14 juga gitu. Oke. Oke, ada lagi? Kalau bisa ikut satu tim. Dia mau apa kata itu tadi? Banyak kendala tuh. Iya. Jujur aja. Memang jauh ingatmu. Apalagi kalau KU12 kan, orang tua susah Iya, belajar. berizin orang tuanya ya. Nah, dulu masih enak. Orang tua nggak gitu peduli. Sekarang orang tuanya lebih jago dari gua. Iya. Semua diatur ya, defense pun diatur. Iya, Defense pun kan diatur. Parents itu lebih susah dari pelatih dan musim. Oke? Kalau tidak ada lagi, terima kasih semua teman-teman panitia mewakili untuk partisipasinya. Dengan ini technical meeting saya tutup. Selamat siang.